Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, sebuah karya tulis Muhyiddin M. Dahlan yang berusaha mengungkap berbagai hal sisi kehidupan, mulai dari agama, Tuhan, dan cinta. Nida Kirani adalah tokoh utama dalam novel itu. Dia adalah seorang muslimah yang taat menjalani perintah agama. Nida Kirani adalah aktivis Islam yang mencita-citakan berdirinya syariat Islam di Indonesia. Perjuangan ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia inilah yang mengantarkannya menjadi seorang pelacur. Pada mulanya, seorang Nida Kirani adalah seorang mahasiswi yang dibuat terkagum-kagum oleh seorang laki-laki di kampusnya. Dia adalah aktivis Islam yang membawa Nida Kirani masuk dalam jemaahnya. Nida terpesona dengan seorang yang membawanya masuk dalam jemaah itu. Seorang yang vokal dan kelihatan pintar, cerdas, alim, dan serba bisa ketika dalam forum-forum diskusi, hingga Nida terperangkap dalam lingkaran jemaah yang diikuti aktivis itu. Dia meyakini bahwa jemaah yang ini adalah jemaah yang benar-benar menjunjung tinggi hukum Islam, benar-benar patuh terhadap syariat Islam. Ternyata tidak demikian yang Nida saksikan. Dalam kesehariannya, jemaah ini hanyalah kesampaian yang terlihat sangat, dan Nida merasa janggal dengan hal itu. Dalam hati Nida bergumam, Tuhan, perjuangan apa ini? Hal demikian berulang beberapa kali, dan Nida masih tetap memendam rasa kesal dalam hatinya yang belum bisa terungkapkan, ditambah dengan uang infak yang tak tahu kemana keluarnya. Hingga pada suatu ketika Nida sudah tidak kuat lagi memendam rasa kesal itu, dan akhirnya pun dia beranikan diri untuk bertanya kepada ukti yang dia idealkan, dan ternyata diam jawaban yang Nida terima. Nida masih tidak puas dengan jawaban itu, tapi si Nida masih tetap bertahan mencoba meyakinkan diri bahwa jemaah yang dia ikuti benar. Nida terus mengikuti arus. Sampai pada suatu ketika Nida sudah tidak tahan lagi dengan semua itu, dengan program-program yang tak jelas dalam jemaah yang dia ikuti, tak seperti organisasi Islam yang lainnya. Dan akhirnya dia keluar dari jemaah itu gara-gara hal yang tak seperti dibayangkan sebelumnya. Nida Kirani kecewa, begitu kecewa dengan jemaah ini, dan berbalik arah menjadi seorang pelacur. Dia lampiaskan kekecewaannya dengan melakukan free sex dengan para laki-laki. Dalam buku ini dijelaskan ada salah seorang aktivis Islam yang mau melakukan seks di luar nikah dengan seorang Nida Kirani setelah dia keluar dari jemaah itu. Lalu dia pun memvonis aktivis Islam itu dengan kata munafik, berkuar-kuar memperjuangkan tegaknya syariat Islam, ternyata mau melakukan hal yang dilarang dalam Islam, yaitu zina. Tak hanya aktivis yang menjadi penikmat tubuh seorang Nida Kirani setelah dia menjadi pelacur, para pemimpin pun seperti orang DPR yang berteriak memperjuangkan hak rakyat, menegakkan keadilan ternyata bullshit. Tapi tidak dengan dosen pembimbingnya, dia hanya menjadi perantara bagi pemimpin yang ingin menikmati tubuh kaum hawa, termasuk tubuh si Nida Kirani. Dalam buku ini, seorang Muhyiddin M. Dahlan ingin menyampaikan bahwa jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Jika dalam sebuah film Tale of Legendary Libido sedikit mengutip bahwa jangan menilai buku hanya dari sampulnya saja. Muhyiddin menguraikan dalam buku ini ternyata seorang aktivis dan para pemimpin yang dianggap oleh Nida Kirani sosok yang benar-benar patuh pada aturan-aturan, khususnya aturan dalam Islam, ternyata tidak. Hal itu hanya sebatas wacana untuk menarik seseorang. Dalam buku ini ada satu hal yang belum dijelaskan, yaitu tentang seorang aktivis maupun pemimpin yang benar-benar tulus dan taat pada hukum atau syariat Islam. Akan lebih lengkap jika Muhyiddin M. Dahlan menjelaskan dari kedua sisi.
Seseorang yang benar-benar aktivis dan yang tidak, sehingga tidak terkesan menyudutkan salah satu pihak. Buku ini juga dilengkapi dengan surat untuk pembaca, bukan hanya pujian, cacian pun yang menghampiri Muhyiddin, mulai dari yang memvonis Muhyiddin kafir, Marxis, anti agama, merusak akidah, dan sebagainya. Tapi Muhyiddin menanggapi pernyataan itu dengan simpel. Iman yang merusak tak tergoncangkan, sepengetahuannya hanyalah iman yang rapuh, iman yang menipu. Hati-hati. Penulis itu dalam keyakinan saya mirip dengan tukang besi pembuat pisau. Tentu saja pembuat besi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sekiranya pisau buatannya disalahgunakan oleh seseorang untuk membunuh. Tapi pun kalau dimintai pertanggungjawaban, maka bentuk yang paling mungkin adalah dengan menghadiri diskusi buku yang bersangkutan. Maaf, saya seorang penulis dan tugas saya adalah menulis dan mengungkapkan kebenaran yang menurut saya benar. Bagi saya, uraian dalam buku ini sudah cukup mewakili realitas yang terjadi saat ini, realitas yang penuh dengan kemunafikan. Muhyiddin hanya menyatakan kebenaran yang terjadi dengan menulis buku fiksi yang bahan bakunya diambil dari kisah nyata. Ketakutan dari berbagai kalangan yang fundamental terhadap buku ini sudah terjawab oleh Muhyiddin melalui surat untuk pembaca yang dilampirkan dalam buku ini. Dan saya kira jawaban itu sudah cukup dan buku ini tak perlu ditakuti untuk dibaca. Seharusnya Muhyiddin menambahkan dalam bagian surat untuk pembaca untuk menanyakan arti kata paham kepada para pembaca. Jika para pembaca bisa menjawab, berarti semuanya sudah selesai.